Ini pilpres sayang anak. Nggak habis pikir kita kan lihat nih bikin malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan untuk Indonesia yang lebih aman, makmur, sejahtera, bahagia warganya, maju negaranya bersama Anies Rashid Baswedan dan Gus Imin. Oke teman-teman semuanya, belum 1 jam nih keputusan Majelis Kehormatan MK diputuskan bersalah gitu kan. Ini baliho yang jumlahnya sangat banyak sekali ini ditemukan oleh warga di Jember sedang menuju ke sebuah tempat di kawasan Puger. Balehonya Gibran tentunya. Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah, nah ini belum sejam keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diputuskan, kemudian baleho yang udah rapi tinggal pemasangan itu dibawa menggunakan truk dan pick up dengan jumlah yang sangat besar. Pertanyaannya sederhana, duitnya dari mana? Siapa nih dalangnya gitu kan? Kok nyampe di Puger, Jember dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kita lihat videonya, cuplikannya biar teman-teman nggak bilang mengada-ngada beritanya misalnya. Oke, kita lihat teman-teman. Ayo, balihonya Prabowo Gibran Ya. menuju ke selatan ke arah desa Puger, Jember. Piek. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut. Berapa duit itu? Seperti cuplikan di awal, ada kabar dari Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, yang menyampaikan isi percakapannya dengan salah satu tokoh yang mengatakan kepada beliau bahwa Pilpres yang akan datang 14 Februari 2024 itu merupakan Pilpres sayang anak. Nah, meski bernada guyon teman-teman, Yusril melihat ucapan ini merefleksikan kegentingan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini teman-teman. Nah, oke, sebagai pembuka materinya, Yusril menyampaikan hasil percakapan dengan seseorang tokoh ya, yang beliau tidak menyebutkan namanya. Kemudian Yusril Iza Mahendra menceritakan perbincangan tersebut ya, terjadi beberapa waktu yang lalu. Yusril bercerita begini. Jadi beliau bilang, "Real, ini Pilpres sayang anak." Begitu kata Yusril Iza Mahendra dalam diskusi OTW 2024 menakar Pilpres pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada hari Selasa kemarin ya. Awalnya Yusril tidak paham dengan istilah tersebut teman-teman. Beliau pun bertanya kepada tokoh tersebut dan segera mengerti apa yang dimaksud. Kita lihat bahwa pertama, Pak SBY mencalonkan anaknya AHY. Ini kan sayang anak, kata Yusril Iza Mahendra. Kemudian Ketum PKB ini juga menceritakan soal permintaan dari istri mantan Presiden keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Ibu Nyai Sinta Nuria Wahid ya, yang disebutkan meminta Prabowo Subianto untuk menjadikan Yeni Wahid sebagai wakil presidennya. Nah, yang ketiga, ya Gibran dong. Ya, Gibran ini sayang anak, ucap Yusril Iza Mahendra. Disambut tawa teman-teman peserta diskusi yang hadir pada saat itu ya. Yusril teman-teman terlihat hanya mengangguk-angguk kepala tuh usai menceritakan perbincangan soal Pilpres sayang anak. Ia berkelakar kalau dirinya dan kebanyakan orang tidak akan paham rasanya berada di posisi yang diuntungkan karena tidak pernah menjadi anak presiden ya. Iya dong, Yusril belum pernah, memang bukan anaknya presiden gitu. Nah, ini guyon-guyon bisa serius karena menimbulkan implikasi yang luar biasa ke hukum dan kondisi akhir-akhir ini dalam persoalan demokrasi, matinya demokrasi Indonesia di Palu MK. Nah teman-teman,
Selanjutnya dalam diskusi itu, Yusril dan beberapa pembicara lainnya membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan terkait batas usia Capres-Cawapres. Batas usia minimal tetap 40 tahun, tetapi siapapun yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang jabatannya merupakan hasil dari proses pemilihan umum itu diperbolehkan mendaftar meski belum berumur 40 tahun atau di bawah 40 tahun seperti Gibran Raka Buming Raka. Makanya sekarang tuh lagi berisik seantero tanah air ini. Nah, putusan MK tersebut dinilai problematik ya dan dikaitkan erat dengan putra Presiden Joko Widodo, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Akhir-akhir ini Gibran dikabarkan tengah dipinang gitu kan untuk menjadi cawapres Prabowo. Kenyataan kan, kejadian. Namun sebelumnya langkah Gibran itu terbentur Undang-Undang Pemilu pasal 169 yang menyatakan bahwa batas minimal usia capres-cawapres adalah 40 tahun. Iya betul. Itu sejak hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu. Kemudian MK memutuskan membolehkan meski belum usia 40 tahun asal pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk menyalonkan diri sebagai capres dan cawapres, teman-teman. Nah, oke. Kita beralih pada informasi seputar relawan Anies Baswedan dan Gus Imin yang hari ini sangat luar biasa dari ujung barat sampai ujung timur, utara sampai selatan. Nah, ada Bakorsi Pacitan yang sudah punya sekretariat. Kemudian para relawan pasang banner Anies Baswedan dan Gus Muhaimin di kantor dan juga di pinggir-pinggir jalan. Ini sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman relawan semuanya, Bakorsi di Pacitan ya. Tim 100 Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur kini mempunyai sebuah sekretariat. Sekretariat tersebut berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kota. Dengan sekretariat Bakorsi ini membuat kami makin bersemangat, terutama untuk kerja-kerja pemenangan pasangan Amin ya, pasangan Anies Muhaimin seperti itu ya. Di Kabupaten Pacitan tentunya. Begitu kata Bambang Widiarsa, Ketua Tim 100 Bakorsi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nah, kemudian teman-teman, relawan yang tergabung Bakorsi Pacitan pun berbenah di sekretariat tersebut ya. Mereka memasang banner di rumah bersama gitu kan. Relawan juga kerja bakti bahu membahu ya, mendandani sekretariat menjadi indah, bikin kerasan, enak, nyaman gitu kan. Menurut salah satu anggotanya yaitu Mbak Wiwit, sapaan Mbak Wiwit. Menurut Bambang ya, Bambang Widiarsa, dengan adanya sekretariat maka kerja politik dan strategi pemenangan bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar ini semakin bisa terkomunikasikan dengan baik dengan semua pihak tentunya, lebih-lebih warga sekitar dan warga setempat ya. Sekretariat baru ini membuat kami makin bersemangat, terutama untuk kerja-kerja pemenangan pasangan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar di Kabupaten Pacitan. Ini menjadi bagus bagi Bakorsi untuk menggalang, menjaga, dan mengamankan suara kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar pada pemilihan umum Pilpres 2024 yang akan datang, teman-teman. Nah, untuk komunikasi dan kolaborasi dengan partai politik, partai pengusung ya, partai koalisi perubahan, pihak Wiwit menunggu terbentuknya timnas pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Tapi pembicaraan informasi dengan parpol koalisi sudah dilakukan.
Seperti itu teman-teman, bahwa silakan di tempat masing-masing. Ini contoh di Pacitan. Kemudian saya dengar informasi di Sumeneb juga hari ini di Jawa Timur sedang Bakorsi ini sedang digodok betul. Nah, selain di Pacitan, ada juga di Tulungagung, Jawa Timur, sedang marak-maraknya mensosialisasikan pasangan Amin ya kepada warga setempat dan sekitarnya. Rekan Anies Tulungagung terus bergerak mengenalkan pasangan Amin di akar rumput ya, masyarakat terdekat hingga paling jauh. Yang penting tenaga masih mampu untuk menjangkau, seperti itu. Nah, pergerakan mengenalkan pasangan bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan dan bakal calon Wakil Presiden Abdul Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin terus dilakukan relawan di Kabupaten Tulungagung ya, di Jawa Timur. Bahkan sampai menyentuh akar rumput masyarakat garda terdepan ya. Ya, sebisa mungkin tiap hari sambang teman gitu atau saudara untuk mengenalkan pasangan Anies dan Caimin. Selain silaturahmi tentunya, niatnya begitu. Itu kata Ketua Rekan Anies Tulungagung, Lias Dwi Handoko. Seperti ketika Lias menyambangi kawan dan saudara di Kecamatan Karangrejo, sekitar 35 km dari kediamannya di Desa Aryo Jeding ya, Kecamatan Rejo Tangan. Di Karangrejo, tepatnya Dusun Punjul, Desa Tawang ya, Desa Tawang, Ilyas mensosialisasikan Capres Anies Baswedan kepada sejumlah tukang bangunan dan komunitas disabilitas yang ada di desa di Dusun Tawang ya, Desa Punjul, Kecamatan Karangrejo. Alhamdulillah, respon teman-teman sangat positif dan luar biasa. Ya, makanya kita jangan sampai kalah nih dengan kawan-kawan yang ada di Tulungagung. Kami edukasi melalui gagasan perubahan dan rekam jejak Anies Baswedan. Mari kita sampaikan fakta rekam jejak Anies Baswedan yang tiada duanya di Indonesia. Luar biasa, kemarin aja pelatih timnas Brazil aja kagum gitu. Masa kita bangsa sendiri kagak gitu kan. Ketika bertemu kawannya juga Ilyas ngobrol-ngobrol biasa, kemudian beralih pada topik yang agak serius, yakni tentang perkembangan politik tanah air. Ya, ngobrol ringan-ringan dulu lah ya, baru kemudian ngobrol politik gitu. Kita giring politik gitu. Kemudian nanti kita sampaikan capaian-capaian suksesnya Bang Anies Rashid Baswedan. Bahkan dia juga bertemu dengan tokoh olahraga yang juga komunitas disabilitas, pegiat olahraga di Paralayang di Tulungagung, Jawa Timur. Nah teman-teman, inilah fakta, inilah data, inilah kenyataan di lapangan. Inilah geliat dan semangat teman-teman relawan Anies Rashid Baswedan yang turun ke bawah, turun ke grassroots, ke akar rumput, turun ke garda terdepan, penentu terpilihnya Pilpres 2024. Ya, masyarakat di TPS paling depan nih. Kemudian nanti terus kita kawal sampai Anies Rashid Baswedan dinyatakan menang satu putaran insyaallah. Biidznillah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita lanjut nanti malam informasi terbaru soal relawan-relawan kita yang relawan Anies Rashid Baswedan yang satu hati, satu jiwa, satu perjuangan, satu tekad bersama kita untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.